I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Dengan ketakutan di belokan 7. Beginilah cara Marc Marquez memulai P1 di Sachsenring. Saat-saat pertama benar-benar kacau, terutama karena tekad semua pembalap untuk mengatur waktu yang baik sejak awal. Tarian helm merah di menit-menit pertama menjadi tonik. Setelah itu, banyak hal menjadi tenang. Takaaki Nakagami adalah kejutan yang jelas, karena dia berada di urutan kedua untuk waktu yang lama. Hanya terpaut 85% dari waktu terbaik yang dibuat oleh Jorge Martin, 1:21.433. Tanda itu tertinggal setelah setengah jam P1. Bersama dua pilot yang disebutkan, Marc Marquez. Dan sedikit lebih jauh ke belakang Johann Zarco, Maverick Vinales atau Alex Marquez. Yang sangat negatif adalah waktu Pecco Bagnaia, yang kesulitan mengkonsolidasikan lap yang bagus. Pembalap Italia itu berada di posisi ke-19, lalu berakhir. Situasi Aleix Espargaro juga rumit. Pembalap Aprilia itu menjadi yang pertama mengalami crash pada kontak pertama dengan trek Jerman, kemudian kedua Yamaha akan melakukan hal yang sama. Baik Fabio Quartararo maupun Franco Morbidelli jatuh di tikungan 1, bersih dan tanpa banyak bahaya bagi kondisi fisik pemain Katalan itu. Tentu saja, itu seolah-olah pincang. Dan Espargaro mengakui Kamis lalu bahwa dia memiliki tagihan ganda di pergelangan kaki kanannya, setelah jatuh minggu lalu saat mengendarai sepeda. Hujan dan kegugupan, pertarungan untuk Q2 dimulai. Dan hujan muncul. Itu sekitar pertengahan P1 ketika semua pembalap MotoGP masuk ke pit. Tampaknya mereka akan menjadi tetes yang konyol, tetapi tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Hingga tersisa 10 menit untuk menyelesaikan sesi latihan pertama hari itu, para pilot tak berani kembali ke lintasan. Dalam kondisi yang agak tidak pasti, waktu tidak membaik, sesuatu yang memiliki lebih dari efek samping yang penting. Ketakutan tidak membaik dan melewati Q1 jika hujan juga turun di sore hari. Tapi semuanya berubah. Dengan 7 menit tersisa, Aleix Espargaro memperbaiki waktu yang telah ditetapkan Martin saat itu. Sementara itu, Luca Marini sudah berkonsentrasi di trek Jerman, untuk mengikuti Grand Prix yang digelar di sana akhir pekan ini. Raja lintasan ada Marc Marquez, dengan 11 kemenangan hampir berturut-turut di sirkuit itu, bertaruh padanya akhir pekan ini. Juga, karena ini adalah sirkuit yang didominasi oleh Spanyol, kita mungkin tidak melihat dia mengemudi untuk mencatat waktu yang baik pada hari Sabtu. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengetahui situasi Honda dan tindakan Mugello, mengambil kemudi Pecco dan menyetel waktu terbaik kedua. Meski niatnya untuk mengambil kemudi Bezzecchi, keduanya Ducati. Marc Marquez, aksinya di Mugello. Pengemudi Italia berbicara tentang tindakan ini oleh Marc, di Mugello, roda, pilar, dan berkomentar, tentu saja Anda dapat mengambil kemudi. Yang terpenting adalah tidak melakukan apapun yang memengaruhi pengemudi lain dan tidak menghalangi, tapi ini adalah bagian dari era baru MotoGP dan ini legit. Marc dapat atau pembalap lain dapat mencari roda di sini di Jerman. Yang penting untuk melakukan lap sebaik mungkin karena sekarang posisi grid terlalu penting untuk balapan minggu. Jadi Anda harus melakukan semua yang Anda butuhkan untuk memulai di barisan depan, informasi ini sangat penting. Itulah mengapa semua orang di quali akan melakukan segala yang mungkin untuk memulai dari sana, karena begitulah balapan pada hari Minggu atau Sabtu adalah lebih mudah. Di Mugello, selama Q2, kamera difokuskan pada Bezzecchi dan di belakangnya adalah Marc, dan Luca muncul di antara serangan waktu itu. Nico Abad bertanya kepada Marini apakah dia menyadari situasinya.